Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib selalu berwasiat kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takwa hari ini berkaitan dengan perintah Allah dan peringatan yang tersirat di dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang saya bacakan tadi. Huwallazi ja'ala lakumul arda, huwa dialah Allah, alladzi yang ja'ala menjadikan lakum untukmu al-ardo bumi. Ini menegaskan bahwa Allah lah yang menjadikan bumi lakum untukmu. Jadi Allah menjadikan bumi ini untuk manusia, karena di sini adalah lakum. Jadi bumi itu merupakan amanah bagi manusia, dan Allah telah menjadikan manusia pemegang amanah tersebut. Utamanya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah, yaitu pemegang amanat, pemegang kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola, memanfaatkan dan memakmurkan bumi. Makanya di sini dikatakan ja'alalakum al-ardh. Allah menjadikan bumi ini untukmu, untuk dikelola, untuk dimakmurkan kita sebagai khalifah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan lakum untukmu itu bumi dalulan, yang mudah dimanfaatkan, mudah digunakan, mudah ditunggangi, mudah diinjak, mudah digunakan. Maka famshu, berjalanlah kalian, bepergianlah, jelajahlah, fi manakibiha, ke berbagai pelosok, ke berbagai penjuru, baik penjuru yang dataran tinggi, pegunungan, dataran merata, ataupun dataran rendah seperti lembah. Famshu fi manakibiha, jelajahi itu, baik dataran rendah seperti lembah maupun dataran merata ataupun dataran tinggi. Makanya dilambangkan kalau bepergian itu la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan terlalu memaksakan diri bepergian jauh kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram,
Masjidil Hada wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu lambang rendah, lembah, wadi. Biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Jadi Al-Haram, Masjidil Haram itu lambang dataran rendah, dataran lembah. Sedangkan Masjidil Hada, Masjid Nabawi itu dataran membentang. Karena lokasi Madinah itu membentang. Dan Masjidil Aqsa itu dataran tinggi. Maka kalau kita menjelajahi bumi, semua penjurunya, baik dataran rendah maupun dataran mendatar, juga dataran pegunungan, itu adalah lambang kesehatan bagi kita, umat manusia, supaya sehat jasmani dan rohani kita. Jangan berdiam diri, jangan ngumpet, jangan berada di rumah saja, tapi bepergianlah. Famshu fi manakibiha. Dan manakib di sini dikatakan berbagai dataran atau berbagai permukaan bumi. Wakulu, dan silahkan makan di muka bumi ini, mir rizkihi, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipersilahkan makan, dipersilahkan mencari makan, dipersilahkan mencari rezeki, baik rezeki yang bersifat materi maupun imateri. Jadi kalau tadi diperintah oleh Allah untuk berwisata, bepergian di muka bumi ini, dan jelajahilah manakib, baik dari sudut datarannya maupun dari sudut budayanya, termasuk juga peradabannya. Karena itu jelajahi semua itu, kenali baik orang-orangnya, karena ta'aruf sebagaimana diperintahkan di dalam surat Al-Hujurat, maupun mengenali budaya masing-masing. Karena kita harus mengenali baik syu'ub, bangsa-bangsanya, maupun kapilah-kapilahnya, kelompok-kelompoknya, harus kita kenali. Itu masuk kepada manakib. Dan wakulu mir rizkihi, silahkan nikmati rezeki dari Allah, silahkan manfaatkan. Jadi kalau tadi ada wisata budaya, wisata tempat, wisata menjelajahi lokasi, tapi juga ada wisata kulinernya diperintahkan oleh ayat ini. Wakulu mir rizkihi, sehingga kita mengenal. Dan Rasul juga diterangkan bahwa dia itu tidak pernah mencela makanan. Walaupun kalau beliau senang dia santap, kalau tidak senang tidak dia komentari, tapi tinggalkan. Tapi disitulah wakulu mir rizkihi. Kemudian dikunci ayat ini, wa ilaihin nusyur, kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kembali atau dibangkitkan di akhir zaman. Artinya persiapan menghadapi masa yang akan datang. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, perintah ayat ini antara lain ingat kepada Allah, tingkatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, syukuri apa yang dinikmati, apa yang diterima di dalam kehidupan hari ini. Kemudian yang kedua, ja'ala lakum, bumi itu diberikan untuk manusia, maka jaga dan pelihara. Kalau tadi di dalam bepergian, jangan merusak, jangan mengganggu, tapi makmurkan, manfaatkan sedemikian rupa. Jangan sampai menimbulkan kerusakan, karena ingat generasi yang akan datang. Allah telah menjadikan dalul bumi ini mudah dikelola. Kemudian famsu fi manakibiha, silahkan jelajahi
Muka bumi ini jangan berdiam diri, jangan berada di rumah terus, bepergianlah. Apalagi kalau bepergiannya di pagi hari. Dapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi bukuriha, ya Allah berkahilah bagi kami, bagi umatku di pagi hari. Jadi kalau kita bepergian di pagi hari, dapat doa dari Rasul untuk mendapatkan barokah. Kemudian famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Manfaatkan, artinya ini juga memberikan perintah bahwa kita itu diperintah untuk mencari rezeki. Walaupun sudah lanjut usia, cari rezeki itu tetap berjalan. Baik utamanya tentu saja adalah rezeki yang halal. Baik rezeki berupa konsumsi maupun rezeki yang lainnya, termasuk juga rezeki kesehatan. Maka diperintah untuk menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Dan di dalam mencari rezeki kesehatan maupun makanan itu minimal ada 2 tanggung jawab kita, yaitu doa dan ikhtiar. Doa adalah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikhtiar adalah usaha yang berkaitan dengan alam semesta. Jadi kalau doa sesuai dengan petunjuk Allah di dalam syariah, kalau ikhtiar sesuai dengan kejadian dan hukum alam semesta ini. Jadi 2 tugas, doa dan ikhtiar itu tidak boleh kita tinggalkan. Dan silakan nikmati wa kulu mir rizqihi. Namun harus ingat bahwa kita itu akan dikembalikan kepada Allah, wa ilaihin nusur, yang semuanya itu akan dimintai tanggung jawab. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tersurat dan tersirat di dalam surat Al-Mulk ayat 15, huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Sidang Jumat rahimakumullah, apa yang saya sampaikan di dalam khutbah yang pertama tadi, ada beberapa hal yang patut kita garis bawahi. Pertama, bumi ini sebagai tempat tinggal kita, amanah dari Allah. Karena di situ dikatakan huwa, yang menunjukkan kepada Allah. Ingat, bumi ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga, kita pelihara. Dikatakan di situ sebagai dalulan, yaitu tempat yang mudah digunakan, tempat yang mudah dimanfaatkan. Jadi kalau kita berkesulitan, bukan buminya yang sulit, tapi kitanya tidak ahli, maka terus menerus diperintah untuk mengkaji dan mendalami. Kemudian yang kedua, di situ dikatakan famshu fi manakibiha, bepergianlah, teruslah pelajari, kaji ayat-ayat kauniyah,
Karena ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua yang harus kita kaji, yang harus kita pelihara, yang harus kita dalami, yaitu ayat Allah bersifat syariah, Al-Qur'an dan Sunnah, dan ayat Allah bersifat alam semesta, yang di sini dikatakan ja'ala lakumul arda dalula, itu sebagai ayat kauniyah. Kedua ayat itulah yang terus-menerus kita pelajari, kita kaji, walaupun kita sudah lanjut usia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun di akhir Ramadan masih talaqqa dengan malaikat Jibril dan masih berdoa, Rabbi zidni ilma. Kemudian yang ketiga, rezeki itu akan selalu ada, Allah menanggungnya. Maka kita diperintahkan untuk mencarinya, menjelajahinya. Harus ingat, yang berikutnya adalah wa ilaihin nusyur. Kita akan kembali kepada Allah, akan dimintai tanggung jawab untuk mengelola bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi kita di dalam mengelola bumi ini sesuai dengan petunjuknya. Kita tutup dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan kamila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.